Ahwate ke bangkit singgah gedanya di yaumil qiyamah, maka amalan-amalan yang telah kita kerjakan dalam dunia ini akan Allah jadikan kendaraan. Ikun li kendaraan yang bak gedanya ahwate ke berbangkit dari dalam kubur. Kena atu herunglung. Awai lun jamun lun giduk-giduk kata. Sembahyang giduk-giduk ada gedanya. Sembahyangnya berat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihil ghurril mayamin wa sahbatihi ajma'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan kita hidup yang hanya sebagai kesempatan bagi kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk menuju negeri yang kekal abadi yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Lam pada kata-kata liya'budun adalah berfaedah bagi hikmah. Lam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Pada kata-kata liya'buduna muncul 3 istilah. Yang pertama ibadah, yang kedua ubudiyah, dan yang ketiga ubudah. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Murakil Ubudiyah mengutip perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-ibadatu lil awami minal mu'minin wal ubudiyatu lil khawashi wal ubudatu li khawasil khawashi. Ibadah adalah untuk orang awam daripada kalangan orang-orang yang beriman, dan ubudiyah bagi mereka yang khusus, sedangkan ubudah bagi orang-orang khawasul khawas, orang-orang yang paling khusus. Oleh Imam Al-Ghazali menafsirkan, menjelaskan perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq. Wa qala Syekhul Islam, Syekhul Islam berkata, fasabiru ala muradillah. Adapun orang-orang yang sabar atas yang dikehendaki oleh Allah, atas ketentuan Allah, wa huwa hamilun nafsi ala masyakit taklif, yakni orang-orang yang membawa dirinya atas masyakkah, atas kesukaran hukum taklif yang Allah bebankan kepada dirinya, li talabil jazai alaih, karena mengharap balasan pahala daripada Allah, fi maqamil ibadah, orang ini pada maqam ibadah. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang menahan diri atas yang dikehendaki oleh Allah, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, orang-orang yang mengekang dirinya atas kesukaran hukum taklif, hukum yang bersifat berat. Taklif berasal daripada kata-kata kulfah, berat, sukar. Hukum taklif, hukum yang bersifat berat, susah. Orang-orang yang sabar dalam menjalani hukum taklif yang Allah bebankan kepada dirinya, dia itu karena mengharap pahala daripada Allah, maka yang dia kerjakan itu adalah pada makam ibadah, dan orang yang mengerjakannya berstatus awam. Kemudian waradi ail mutmainnu bi muradihi ta'ala. Adapun orang-orang yang ridha, yang senang, artinya orang-orang yang nyaman, yang tentram dengan ketentuan-ketentuan Allah, sabar dalam menjalani sembahyang, dalam melaksanakan sembahyang, tidak mengharap apa-apa, mengingat dia sebagai makhluk, Allah sebagai khalik, puput-pupu yang geyuli Allah, tidak mengharap balasan apa-apa. Orang ini fi maqamil ubudiyah, pada maqam ubudiyah, dan orang ini berstatus khawas. Kemudian yang terakhir, wal arif fi maqamil ubudah, orang-orang yang ma'rifah, yang mengenal dengan betul terhadap segala apa yang dikehendaki oleh Allah, segala ketentuan Allah. Orang ini pada maqam ubudah, dan orang ini adalah berstatus khawasul khawas, orang-orang yang paling istimewa. Kemudian salah dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal bakhila man qad dzukirtu indah falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang kikir adalah orang-orang yang di saat disebut namaku di sisinya, dia enggan bersalawat kepadaku. Orang-orang yang kikir ini adalah orang-orang yang celaka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika naik atas mimbarnya,
Mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 anak tangga. Ketika Nabi Muhammad naik pada anak tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa, bu'dan liman adaraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan daripada Allah. Amin, kata Rasul. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW naik pada anak tangga kedua, malaikat Jibril pun berdoa, bu'dan liman adaraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma fala yudkhilahul jannah. Celaka bagi orang-orang yang masih diberikan kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan masuk surga. Amin, kata Rasul. Kemudian ketika Nabi Muhammad naik pada anak tangga ketiga, malaikat Jibril pun berdoa, bu'dan liman qad dzukirta indah falam yusalli alaika. Celaka bagi orang-orang yang di saat disebut namamu di sisinya, dia enggan bersalawat kepadamu. Amin, kata Rasul. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mau bersalawat kepadanya ketika namanya disebutkan. Amin, kata Rasul. Amin adalah doa. Sebagaimana doa Nabi Musa, ya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Harun hanya mengucapkan amin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, qad ujibat da'watukuma, sungguh diterima akan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Maka dalam hal ini amin termasuk doa. Apa arti amin? Istajib, perkenankanlah, terimakanlah. Kemudian salat dan salam juga kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para ulama yang merupakan sirajan wa munira di tengah-tengah umat. Penghormatan kami kepada Abu Munshi, Abu Walid, Abi Abadi, guru-guru kami, serta seluruh hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita niatkan iktikaf, mari sejenak mengulang kembali beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi peringatan dan renungan bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi ulangan dan pertimbangan bagi hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ja'alal a'yada sururan liqulubil mu'minin. Allah yang telah menjadikan beberapa hari raya menjadi surur, menjadi kebahagiaan bagi hati orang-orang yang beriman. Anas bin Malik berkata, yang hakikatnya uro rayanya na 5 uro, yang betul-betul uro raya na 5 uro. Yang pertama adalah uro yang lewat ba uronyan gedanyo tanpa dicatat maksiat, tanpa dicatat kesalahan oleh malaikat. Nyan jedku uro raya bagi gedanyo. Karena uro raya bagi gedanyo yang bit-bit adalah singgah di yaumil kiamah dalam surganya Allah. Dunia ini bukan tempat bahagia, dunia ini bukan tempat senang, kesenangan, kebahagiaan hanya di yaumil kiamah nanti. Berbicara kebahagiaan, sebenarnya mandung urang hidup dalam dunianya walaupun mencari ridha Allah, tetapi mereka lebih cenderung mencari kesenangan dan kebahagiaan. Namun mereka terkadang salah dalam memilih konsep kesenangan dan kebahagiaan itu sendiri. Na urang mulai itu bit mata uro mesiga dengan itu bit cicim,
Gejak hoho yang gejak, pu yang jauh kantu, pu yang jauh laut, pu yang dipasai engkut. Mereka ingin kebahagiaan sebenarnya. Naurung gepike kebahagiaannya dengan memiliki kendaraan mewah, motor mewah, Honda mewah. Yang napeng ke blokes, yang hanapeng ke mutang, ke bayar cicil alias kredit. Gepike inan kebahagiaan, rupanya hana. Ladu merom urang gepike kebahagiaannya dengan memiliki pasangan yang ideal yang didambakan. Tergila-gila dalam mencarinya, yahdham hana gedenga mak larang hana gepatih. Ahwate kagutume pasangan yang diimpikannya hana si bahagia. Na urang gepike kebahagiaannya dengan kerja keras. Andaikan kebahagiaannya letaknya pada orang-orang yang bekerja keras, sungguh kuli bangunanlah yang mendapatkan kebahagiaan. Namun hana syid. Lada urang gepeke kebahagiaannya dengan gemekat-mekat santai, gebuka bengah, getup suput. Rupanya hana si kebahagiaan. Pat letak kebahagiaannya terjawab dalam kitab Syarah Hikam. Siapa saja yang mencari kebahagiaan, kesenangan dalam dunia ini, sungguh mereka telah mencari takdir yang tidak tertulis. Lantas apakah ada kebahagiaan dalam dunia ini? Apakah ada surga dalam dunia ini? Tidak ada surga dalam dunia ini, tetapi hanya tamannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u maka singgahlah. Irta'u berasal daripada kata ar-ra'yu yang berarti merat. Oh wade gedayo lewati taman surga giyu piyuh giyu merat inan. Gedayang li sahabat Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hilatul zikir, tempat-tempat berzikir. Ditafsirkan li ulama tabi'in, majlis ma'rifatul haqqi wal batil, tempat-tempat mengenal kebenaran dan kesalahan, yakni majlis ilmu. Majlis ilmu inilah yang menjadi taman surga, tempat kebahagiaan, tempat kesenangan dalam dunia ini. Sungguh aneh orang-orang yang ketika datang pada majlis ilmu, dia tidak merasa nyaman. Ada je berbagah-bagah habis, berbagah-bagah selesai. Maka bukan Nabi yang salah, tapi diri kita yang harus diperbaiki. Hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang betul-betul uro raya bagi gedayo adalah uro yang tubit gedayo dari dalam dunianyo dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadat, dalam keadaan selamat iman. Nyan yang betul uro raya bagi gedayo. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma khatim ajalana bihusnil khatimati was sa'adah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan husnul khatimah, wala takhtim ajalana bisu'il khatimati wasyaqawah. Jangan tutup ajal kami dengan su'ul khatimah. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita pulang kepada Allah dalam keadaan sebaik-baik kepulangan. Tubit gedanyo dari dalam dunianyo dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadat, dalam keadaan selamat iman, maka uronya menjadi yang betul-betul uro raya bagi gedanyo. Kemudian yang ketiga, yang betul-betul uro raya bagi gedanyo adalah uro yang lewat gedanyo di atas titiung syirat,
lepas gedanyo daripada huru haranya, dan lepas gedanyo daripada tuntutan-tuntutan orang-orang yang telah kita aniaya dalam dunia ini. Karena urung-urung yang tak aniaya, yang tak zalimi dalam dunianyo, sehingga akan dituntut gedanyo di yaumil kiamah. Lewat gedanyo bak titil syarat, lepas daripada huru haranya, terbebas gedanyo daripada tuntutan-tuntutan orang-orang yang kita zalimi dalam dunia ini, maka uronya jeka uro raya bagi gedanyo. Disebutkan dalam kitab Syarah Syarakawi alal Hudhudi, Asyirat huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam araqqu minasy'arati wa ahaddu minasayf. Syirat adalah satu jembatan yang terletak di atas punggung neraka jahannam. Dia itu lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu syirat. Kemudian gedanyo akan menjumpai dengan mizan, timbangan hari kiamat. Mizan hari kiamat sama dengan timbangan dalam dunia, cuma yang bedanya adalah mizan hari kiamat memiliki tangkai ukuran yang panjang, memiliki tiang, dan memiliki 2 daun timbangan. 1 daun timbangan untuk menimbang amal kebaikan, dan 1 daunnya lagi untuk menimbang amal keburukan. 1 daun timbangan diciptakan daripada cahaya, dan 1 daunnya lagi diciptakan daripada kegelapan. Daun timbangan yang menimbang amal kebaikan terletak di kanan arash sejajar dengan surga, dan daun timbangan sebagai penimbang amal keburukan terletak di kiri arash sejajar dengan neraka. Semoga kita semua terbebas, terlepas, lewat gedanyo, lolos gedanyo di atas titil syarat, dan kita lewat lulus ketika ditimbang amal kita. Kemudian yang keempat adalah yang betul-betul oro raya bagi gedanyo. Gedanyo damang dalam surganya Allah, terlepas kita daripada neraka jahim. Dan yang kelima, yang kebit-kebit, yang betul-betul uro raya bagi gedanyo adalah kita berjumpa dengan Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Aidil Adha, pastinya akan mengembalikan ingatan kita kepada satu keluarga yang sangat mulia, yaitu keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Keluarganya bapa para nabi, keluarganya bapa para rasul. Karena hampir 80% para rasul bersilsilah, berkesinambungan keturunannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengembala binatang ternaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memiliki ribuan kambing. Ukuran sampai payah dijaga le 12,000 bohathe. Bataku 12,000 bohathe nyan gepesuk talau takumeh oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang kaya. Sepjai binatang ternak, sepjai kambing. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengembala seperti biasanya, duduk di atas batu, mulutnya senantiasa berzikir, bermunajah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah kekasihku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana apapun, dia senantiasa selalu berzikir, bermunajah, mendekatkan diri kepadaku." Lalu malaikat menjawab, "Ya Allah, itu wajar. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bergelimang dengan harta." Lalu kata Allah, "Ya malaikatku,
janganlah engkau berburuk sangka kepada kekasihku. Hatinya itu 100% terisi cinta kepadaku. Tidak ada lagi ruang tersisa untuk mencintai kepada selainku, termasuk harta benda. Kalau kamu tidak percaya, andaikan kalian masih ragu, turunlah ke dunia untuk menguji Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka nedren sidra malaikat menjelma seorang manusia biasa, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seraya memberi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, alaikassalam. Duduk gedayang oleh malaikatnya. Semua binatang ternaknya, mandum kambingnya milik siapa? Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, milik Allah, atra Allah. Meyemenan Nabi seekornya saja mendang kepada lun, nesedekah kepada lun saboh mendang. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, jika berzikir, jika bertasbih, maka sepertiga daripada binatang ternak ini akan menjadi milikmu. Bertasbih itu malaikatnya, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Maka sepertiga daripada binatang ternak itu menjadi milik malaikatnya. Kemudian nekenlam le Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tamu tasbih sigatu, maka sepertiga yang lain akan menjadi milikmu. Kemudian tasbih lo malaikatnya, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, sigatu, maka seluruh binatang ternaknya termasuk saya yang 12,000 bohnya akan menjadi milik gata. Kemudian tasbih lo malaikatnya, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Habis mandum kameng-kameng Nabi Allah Ibrahim kagejuk kepada malaikatnya. Mutaha gede malaikat duduk, gebuka rahasia, geperkenalkan diri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Nabi Allah, lunyo malaikat hana lun tohoba dumno kamengnya. Gepegah oleh Nabi Allah Ibrahim, hana pupu ni cojo ilum pi hana perlele. Lalu malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kemana akan aku bawa binatang-binatang ternak ini? Hana gedehoba. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wahai Nabi Ibrahim, berkurbanlah semua binatang ternak itu dan engkau sedekahkan, engkau hadiahkan kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang fakir dan yang miskin di dalam tanah harum. Dalam riwayat yang lain, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah berkurban 1000 kibas, 300 lembu dan 100 unta. Hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Ibrahim menjadi khalil, kekasih. Khalil berasal daripada kata-kata khillah. Khillah berarti syifaul mawaddah, artinya bersih tat-tat dalam kecintaan dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang yang cinta kepada Allah, yang kasih sayang kepada Allah adalah tidak terikat, hanya mensyarikat hatinya kepada selain Allah. Bid-bid gleh hatinya, kecintaannya, kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam trip ke hanana. Senantiasa beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh.
Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan seorang anak yang penyabar. Lahirlah Nabi Ismail 10 tahun segolom Nabi Ishak. Ketika lahir Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terikat hatinya kepada Ismail sampai Allah Subhanahu wa taala karab gecabut pangkat Khalil Nabi Allah Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan geyusi Ismail. Genakalan oleh Allah padumna cinta Ibrahim kepada Allah, padumna cinta Nabi Allah Ibrahim kepada anak. Allah Subhanahu wa taala geyusi Ismail bak Nabi Ibrahim lewat lumpa-lumpa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Melumpalah malang yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih Ismail. Besoknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berfikir annahu minallah, bahawa itu daripada Allah, bukan daripada syaitan. Karena syaitan menyebab para rasul tok buku hana bisa menggoda. Man lam Al-Quran naga fa'adallahu masyaitanu, igoda ipu sesat li syaitan akan keduanya Adam dan Hawa. Sebenarnya yang ipu sesat oleh syaitan adalah Siti Hawa. Siti Hawa lah yang menggoda, yang merayu Nabi Adam. Kemudian Ismail juga digoda oleh syaitan, tapi beliau waktu itu masih dalam keadaan kecil, belum diangkat menjadi rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berfikir bahawa mimpi itu daripada Allah, maka uronyan gepenan dengan uro tarwiyah, rawa fil amri, memikirkan, berfikir pada suatu urusan. Kemudian bermimpilah Nabi Allah Ibrahim bak malam yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Maka besoknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kagetepu, kayakin, kageturi yang bahawa itu daripada Allah, annahu minallah, itu mimpi itu daripada Allah. Maka uronyan gebuhnan dengan uro Arafah. Uro tarwiyah disunnahkan untuk berpuasa, juga pada uro Arafah disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian pada uro yang kelima, uro nahar, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyembelih Ismail. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail itu, wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan sabuh kibah yang sangat raya, lebih raya daripada unta. Asotok Nabi Ismail ditebus oleh Allah dengan sabuh kibah yang raya. Pakan oleh Allah Subhanahu wa taala geganto Ismail dengan sabuh kibah yang raya. Karena ba'da Ismail mencahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah jadeh gesi Ismail, maka hana jadehna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah pernah juga akan disembelih oleh kaum jahiliyah. Abdullah ayah Nabi karab disi oleh kaum jahiliyah, namun ditebus oleh Abdul Muttalib dengan 100 unta. Pakan ditebuh oleh Abdul Muttalib karena bak kening Abdullah mencahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni baina zabihaini, sesungguhnya aku berada antara dua urang yang jatah sembelih. Yang pertama yang jatah sembelih Ismail, lalu ditebuh oleh Allah dengan sabuh kibah yang raya. Yang kedua orang yang jatah sembelih adalah Abdullah, ditebuh oleh Abdul Muttalib dengan 100 buah unta. Hadiran sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kurban yang gedanya sinyan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kendaraan yang terbang antara langit dan bumi sampai terus arash. Namun bagi gedanyo yang hana mampu, bagi gedanyo yang miskin, yang belum bisa untuk berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala gejuk si kendaraan kepada gedanyo, kendaraan jelmaan daripada segala amal kebaikan yang ikhlas gedanyo kerjakan. Awate kebangkit singgah gedanyo di yaumil qiyamah, maka amalan-amalan yang telah kita kerjakan dalam dunia ini akan Allah jadikan kendaraan. Ikun li kendaraan yang bak gedanyo awate kebangkit dari dalam kubur. Kena ateh runglung. Awai lung jamun lung giduk-giduk kata. Sembahyang giduk-giduk ateh gedanyo. Sembahyangnya berat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Sembahyang yang igiduk-giduk ateh kok katanya. Tapi singa sembahyangnya akan dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan. Ganto gidu uro kiamat. Gedanyo gidu ateh kendaraan jelmaan daripada sembahyang gedanyo. Hadirin hadirat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah harta yang telah Allah titipkan kepada gedayo, marilah kita infakkan kepada Allah, khususnya berkurban di hari raya Aidil Adha. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari apa saja yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum maut datang menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika maut itu sampai, maka mayit akan berkata, seandainya engkau beri aku waktu sedetik saja, fa asaddaqa wa akum minasyalihin, aku akan bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang salih. Hadirin hadirat sedang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk bersyukur kepada Allah, untuk mempergunakan segala yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, qadir tahalatid dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Sungguh berjalan dunia ini mundur ke belakang, wal akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat bergerak maju ke depan. Fakunu min abna'il akhirah. Oleh karena itu maka jadilah anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Karena sesungguhnya hari ini adalah beramal tanpa hisab, wa ghadan hisabun wala amalun, sedangkan esok adalah hisab tanpa beramal. Wa qala al ulama, gepegah li ulama, al hisabul azab, hisab itu sendiri adalah azab. Bata preh-preh tinggal di yaumil qiyamah, bata preh-preh antrian dandang ke hisab danyo dari miliaran manusia di yaumil qiyamah, bata preh-prehnya adalah azab. Maka gepegah li ulama, hisab itu adalah azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Hadirin hadirat sedang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam momentum Aidil Adha ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar berkurban. Kurban itu berarti takarrub, mendekatkan diri kepada Allah di segi zahir, tapi kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah di segi batin. Kita kontakkan rohani kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, senantiasa bermunajah, berdoa kepada Allah. Maka manfaat daripada kurban
yang telah kita laksanakan akan terasa kepada kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menerima segala kurban kita. Nastaudiukumullah fi amanillah ma'as salamah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.